Kudus. Baik, kapan Saya Yesus tidak disebut pernah. Allah? Gimana? Kapan Yesus disebut Allah? Kapan Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Bapak, ini kita bukan terkait pengakuan Bapak. Ini saya membaca Alkitab Bapak ya. Jadi kalau Bapak bertanya kapan Yesus mengakui dirinya Allah, ya itu nggak bakal ditemukan Pak. Alhamdulillah. Tapi gini dulu. Tapi gini, Pak. Saya kan memahami dasar keimanan saya Alkitab. Nah, Tapi kan nggak ada dalam Bible-nya. Apa yang Anda imani? Tadi kan apa yang Anda imani tidak ada di dalam Bible. Tak enggak pernah gini, Pak. Yesus. Yang saya katakan itu di dalam Bible, Yesus mengatakan dia Allah itu tidak ada. Itu Pak, bukan yang saya mengatakan Yesus itu bukan Allah. Loh, tahu dari mana Yesus ini Allah? Ya. Kau tidak pernah dipanggil Allah, tidak pernah mendeklarasikannya Allah adalah Allah. Seperti Anda ini, Bapak. ngarang-ngarang sendiri, Pak Henry. Bapak, dengarkan Pak ya. Di dalam Alkitab itu ada yang ayat mengatakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada. Tunjukkan satu di mana saja yang begitu. Satu saja. Bentar, Pak ya, saya buka. Ya, Pak, silakan. Dipegang host ininya, tali kolornya bisa jatuh. Iya, iya. Loh, Ustadz Dio kemana? Kabur. Ah, parah kabur itu. Ini Pak ada di Matius 28. Silakan baca. Matius 28 ayat 19. Host. Pakai kail. Host. Awas. Bang Henry, jangan kelamaan terjun nanti. Host, tarik itu host. Tarik. Tarik terus host. Tarik. Terus. Host, tarik. Jangan dilepaskan host. Gede nih. Dapat gede nih host. Tarik host. Terus. Bang Henry, lama kali, Bah. Ya Pak ini Pak. Ini Bu. Oh iya. Dikatakan di dalam Matius 28. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mana Allahnya? Nah, itu merujuk kepada Allah Pak. Yeah. tidak ada. Enggak, itu Anda yang ngomong, bukan Bible. Berarti keimanan Anda tidak berdasarkan Bible. Jujur lah. Jujur. Kita sampaikan kenapa malaikat itu disebut Allah, tidak pernah dikatakan Tuhan. Itu Di mana? banyak ayatnya Pak yang mengatakan Pak. Gini, Oh iya, ada- nggak apa-apa. Nah sekarang berarti ada berapa Allah yang gini? Kalian sebut, jangankan malaikat, semua salah. Menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar siapa? Ya Bapak kalau Bagus. Ya, Jadi yang jadi kalau pertanyaan Bapak apa? satu-satunya Allah yang benar, kalau selain Bapak disebut Allah, itu Allah yang benar atau Allah yang tidak benar? Iya Pak, gini Pak ya. Itu pemahaman saya tentang merujuk Yesus mengatakan bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu merujuknya kepada gini Pak. Jadi semuanya itu ketundukan kita itu, kalau saya Pak ya, itu merujuk kepada Bapa itu. Jadi di luar itu tidak ada. Misalnya gini Pak, saya mengatakan Yesus itu adalah Bapa yang benar, ya itu sudah jelas-jelas salah. Karena apa? Semua kekuasaan kehendak dari Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi itu Bukan ayat itu seperti yang saya tanya. Berilah semua kemuliaan kepada Yesus, kepada malaikat, kita kasih surplus semua di situ. Berikan semua yang Anda inginkan kepada Yesus,
masukkan kepada dia, kepada malaikat, kepada Roh Kudus. Pada ujungnya, menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar siapa? Bapa atau anak? Ya Bapak. Bukan anak. Ya bukan. Ya itu jelas Alhamdulillah. ayatnya, Pak. Bagus. Jadi ketika ada orang yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, yang Allah yang tidak benar yang mana di antara ketiga ini? Allah yang tidak benar ini bukan terkait Allah yang tidak benar merujuk pada situ, Pak. Tapi gini, Itu terkait itu. Dengar, tadi gimana? Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. ya, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, engkau Mengenal Yesus siapa? Kristus. Bapa, Anak atau Roh Kudus? Engkau itu ya Bapak. Bapa. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang tidak benar yang mana? Ya pemahamannya bukan ke situ, Pak. Kalau Bapak memahami seperti itu, Loh. ya terserah. Saya bertanya. Begini, Pak. Kalau Allah yang benar hanya Bapa, Hmm? Pak Henry, dengar, di depan Anda ada 3 nih. Iya. Ah, iya ya, depan Anda 3 nih Pak Henry. Hmm. Yuk, ini biasa Pak Henry. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar Bapa. Iya. Pertanyaannya, Hmm. Allah yang tidak benar yang mana? Ya ini bukan terkait benar salah, Pak. Allah Loh, yang tidak benar. benar. Gini, Pak. Katanya begitu. Inilah Bapak yang bacakan tadi. Satu-satunya Allah yang benar, terkait benar. Maksudnya Oke, Pak, sekarang saya tanya begini. Ada Bapa, ada Yohanes, ada Musa. Satu-satunya Allah yang benar siapa? ada berapa, Pak? Ada siapa tadi? Ada Saya ulang lagi Yohanes. ya. Ada Bapa di sorga, Hmm. ada Yohanes, Ada Yohanes, ada Musa. ada Kang Chan. Hmm. Dari ketiga ini, satu-satunya Allah yang benar siapa? Iya, Bapak. Bapa. Terus yang lain salah gitu. Yang lain Allah yang benar atau Allah yang tidak benar? Ah, itu Pak, pemahaman kita di situ berbeda, Pak. Ya silakan dibantu. Yang lain ini saya dan Yohanes ini Allah yang benar atau Allah yang tidak benar? Ah, bukan mengacu ke situ, Pak. Itu pertanyaan saya. Saya Ya, nih, kalau- saya Allah yang benar. Dan menurut iman Anda, menurut Ini, Pak. menurut kecerdasan Anda, kalau satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, saya nih sama Yohanes Allah yang benar atau Allah yang tidak benar? Ya, boleh saya tanggapi, Pak? Gantian jangan ditanya Dijawab, lagi, Pak. dijawab. Ya, jangan ditanya lagi, Pak ya. Saya jawab aja, Harus Pak, ya. dijawab. Heeh. Nah, gini, Pak. Terkait dengan Bapak mengatakan adalah Bapak, ada Yohanes, ada Kang Chan. Heeh. Bapak mengatakan yang benar yang mana? Yang benar itu Bapak, yang salah itu keduanya. Bukan saya, Yesus. Heeh. Yang salah itu keduanya. Oke, Pak, silahkan. Tapi kalau keimanan Bukan saya menurut tentang- Anda, jangan silakan Anda. Jangan serahkan pada saya. Anda jawab, saya minta jawaban Anda. Kalau Yang saya jawaban harapkan itu saya, Anda. Heeh. kalau jawaban saya seperti ini, Pak. Ini Bapak menunjukkan tentang kebenarannya, bukan mau menunjukkan Bukan tentang itu yang kesalahan. ditanya. Saya ini Allah yang benar, bukan saya Kang Chan. Ya kalau dari Anda- pernyataan Bapak ya udah jelas Allah yang salah. Ah, bagus. Oke, Sekarang tapi begini, lanjut. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di antara ini satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Hmm. Putra dan Roh Kudus Allah yang benar atau Allah yang salah? Ya, Bapak memahami Allah yang salah. Bukan Bapak, Anda nih. Enggak. Bapak saya bilang, Pak. Kan saya tanya kepada Anda. Kok Boleh kita dibanding gantian? saya? Boleh kita gantian? Boleh, tapi dijawab. Iya, gini, Pak. Kan udah saya jawab. Belum. Udah saya jawab kata Pertanyaannya dengar. Ini Bapa, Yesus, Roh Kudus. Bapa, Yohanes, Kang Chan. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Kang Chan sama Yohanes kata Anda tadi salah. Hmm. Nah sekarang balik. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Satu-satunya Allah yang benar Bapa. Yesus dan Roh Kudus Allah yang benar atau Allah yang salah? Iya, Pak. Boleh, Pak. Saya gantian. Iya boleh dijawab. Gini, Pak. Saya mengatakan, Jangan menjawab sesuatu yang lain ya. saya misalnya mengatakan, warung saya kayak atau apa. mengatakan, saya mengatakan itu. Ya. Saya mengatakan itu menurut Anda karena Anda memberikan jawabannya tersendiri. Anda memberikan jawaban Belum enggak, saya nggak jawab. Saya bertanya. Anda mengatakan jawaban ABCD. Tapi Loh saya kan tadi yang Anda sebut, ini yang disebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tadi tidak ada tanya. Nah Iya, sekarang, itu kan pemahaman Bapak loh. Pemahaman Loh, saya itu kan bukan seperti itu. lah sekarang di mana datanya bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Pemahaman saya seperti ini, Pak. Terkait ayat itu seperti ini, Pak. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, pemahaman saya seperti ini, Pak. Berarti di luar Bapa itu ada Allah-Allah yang lain. Yang benar atau yang tidak benar? Ya udah jelas salah, yang nggak benar.
Bagus. Apakah Yesus Bentar, ketika Pak. di Sungai Bentar, Yordan di luar Bapak atau di dalam Bapak? Saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Terkait dengan ayat itu mau menunjukkan Bapak, di luar pengajaran dari Bapak itu banyak. Itu harus dipahami, Pak. Di luar pengajaran dari Bapak itu masih banyak. Dan itu merujuknya kepada situ, Pak. Jadi di luar dari pengajaran Bapak itu banyak orang yang mengalahkan di luar dari pengajaran Bapak itu. Merujuknya pada ke situ. Terkait dengan Yesus dan para nabi yang kami yakini, itu pengajarannya di bawah kehendak Bapak. Kalau Baik. di luar itu yang salah, Bapak. Jadi Baik. terkait dengan Anda mengatakan Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, itu Anda mengatakan Bapa itu yang benar, sedangkan yang dua ini salah. Itu salah, pemahamannya salah, Pak. Baik. Sedangkan yang Baik. dua ini pemahamannya, pengajarannya berasal dari Bapa, gitu, Baik, Bapak. baik. Di mana Bapak mengajarkan Katolik? Di mana Bapak mengajarkan Katolik? Mm. Itu udah salah juga, Pak, pertanyaannya, Pak. Loh, kan banyak pengajaran di luar dari Bapak di sorga. Nah sekarang, di mana Bapak di sorga pernah mengajarkan kekatolikan? Gini, Bapak ya. Kalau kita mau berbicara tentang Katolik, kita pahami dulu, Pak, Katolik itu apa? Kalau buat saya, Katolik itu adalah sebuah identitas, Pak. Bukan masalah Yesus mengatakan kamu agamanya Katolik, itu agama yang benar. Bukan harus Diajarkan oleh Bapak di sorga tidak? Ya, ajarannya ya jelas. Mana coba tunjukkan? Di mana? Ya Tunjukkan. ini Injil. Bukan itu yang saya tanya. Di mana Itu ajaran apa? Katolik yang diajarkan oleh Bapak di sorga? Yang diajarkan oleh Bapa di sorga tentang Katolik. Yang kami memahami hukum yang Apa? utama itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya kami memahami itu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap Ajaran akal Bapak. budi atau dengan doktrin? Bapak, kita harus memahami juga. Bapak itu nggak mengerti apa doktrin. Apa itu doktrin? Ya, doktrin itu pengajaran. Bagus. Anda mengambil baik. Yang Anda ambil doktrin Yesus atau doktrin kekatolikan? Doktrin Yesus atau doktrin kekatolikan? Ya jelas-jelas doktrin Yesus. Gini, Pak, saya udah mengatakan tadi, Pak. Gini, Bagus. Pak. Menurut Dengarkan, menurut Pak. doktrin Yesus, Yesus ini punya Tuhan tidak? Ya punya. Bagus. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ya kenapa enggak? Ya Yesus Tuhan. Dia punya Tuhan. Jadi punya ada berapa Tuhan yang Anda yakini? Ya kan udah saya jawab tadi, Pak. Sepanjang Berapa? saya kan kata Tuhan itu panggilan. Sepanjang Iya, saya iya. membaca Alkitab, Ada berapa Tuhan yang Anda yakini? Ada dua. Ada 2. Jadi tidak punya 3 Tuhan, cuma 2. Ya saya udah mengatakan tadi, Pak. Kalau merujuk kepada Allah itu dipanggilnya ada 3. Iya, baik. Bapak, Jadi Anda Tuhan, meyakini 2 Tuhan. Tuhan. Pak Henry meyakini 2 Tuhan. Iya. Berikan kepada saya di mana katekismus yang meyakini 2 Tuhan dalam gereja, dalam Katolik. Katekismus nomor berapa, pengajaran Katolik nomor berapa meyakini 2 Tuhan? Kami pilar imannya ada 3, Pak. Itu ada Alkitab, tradisi suci, ada magisterium. Ya, Ya, di berikan. Alkitab ada jelas-jelas. Berikan katekisasinya coba. Kenapa kita harus pergi ke katekasi? Ada udah dijelaskan di Alkitab. Di mana di dalam Bible dijelaskan bahwa oke. Bisa nggak Tuhan mati? Bisa enggak Tuhan mati? Kenapa enggak? Oke, dalam Bible Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati dalam Bible. Mana ayatnya, Pak? Kita bacakan, Pak. 1 Timotius 6 nomor 16. Oke, 1 Timotius. Timotius berapa, Pak? 5? 6 nomor 16. 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ya, masalahnya di mana, Pak? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, atanatos tanpa kematian. Tuh, Tuhan tak pernah mati. Itu yang mana, Pak? Tuhan yang mana di situ? Ya, itu merujuk kepada Bapa. Jadi Anda meyakini Tuhan itu bisa mati untuk Yesus. Ya, udah jelas-jelas, Pak. Di Alkitab dituliskan kematian Yesus di kayu salib. Bagus, ya udah nggak apa-apa. Minimum terus Iya. terang. Jadi berdasarkan iman Katolik bahwa Tuhan mati. Ya, saya meyakini itu, bahwa Yesus itu meninggal. Ketika Tuhan mati ada berapa Tuhan di situ? Bapak, saya sudah mengatakan tadi seperti ini, Bapak, ya. Tolong dipahami, Pak. Terkait
Tuhan itu Pak, itu bukan merujuk kepada satu sosok gitu Pak. Tuhan itu Iya, kan? panggilan Bapak. Jadi kalau Iya. Yesus mati, jangan menyatukan itu bahwa kematian itu tidak bisa kepada Tuhan. Yang nggak bisa mati itu merujuk kepada Bapa, bukan kepada Yesus gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Tuhan, oke. Coba buka 1 Korintus 8 nomor 6. Korintus 8. Nomor 6. Korintus 8 yang ke-6 bunyinya seperti ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, masalahnya di mana, Pak? Lanjutkan. Dan Dan? satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Kata Paulus Tuhan itu satu. Kata Anda Tuhan dua. Yang salah siapa? Paulus atau Pak Henry? Saya ulang ya. Kata Gini, Paulus saya tanggapi, Tuhan Pak, itu ya. satu. Saya ngerti Pak, saya ngerti maksud Anda. Mm-mm. Saya ngerti Pak. Gini Pak, ini harus dipahami Pak. Gini Pak, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, Mm-mm. yaitu Bapa yang daripadanya berasal. Ini merujuknya kepada gini Pak. Jadi kalau udah merujuk kepada Bapa, itu dia merujuk kepada sang sumber gitu loh Pak. Dia Iya, segala-galanya. Itu merujuk kepada Dia. Itu nanti satu Tuhan saja. Dan terkait dengan Yesus itu merujuk kepada, ini jelas dibikin di sini, Kepada yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah ada berapa di situ? Ada berapa Tuhan di situ? Ada satu atau dua? Bapak gini Pak, maksud kalimat itu ada satu Tuhan saja. Nah, Bisa nggak usah berisik-berisik Pak. Gini Pak, ada Bisa. satu Tuhan Asal saja, nyambung. itu merujuk kepada maknanya Pak. Gini Pak, maknanya itu tidak ada segala sesuatu yang dijadikan tanpa Dia gitu loh Pak. Itu maknanya. bukan itu yang Gini, Pak. ditanya. Ya udah gitu Ini, Pak. saya simpan nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya ada berapa Tuhan yang disebutkan oleh Paulus di situ? Namun bagi kita hanya ada satu Allah dan Ya. hanya ada satu Tuhan, Iya, yaitu Yesus. Ada berapa Tuhan di situ? Satu atau dua? ya satu. Tapi Ah. maknanya Pak, merujuknya Pak, satunya itu maksudnya bukan tidak ada lagi Tuhan di luar Yesus. Tapi Hanya ada satu. gini Pak, dengarkan dulu Pak ya. Itu merujuk kepada makna Pak, bukan kepada makna Tuhan itu hanya ada satu. Apa gitu. maknanya satu itu apa? Maknanya maknanya itu, satu, Pak, dua? Maknanya satunya itu nggak ada yang lain yang menjadikan segala sesuatunya ini tanpa Yesus Pak. Ah, bagus. Hanya Yesus yang menjadikan ini, di luar itu nggak ada. Gitu loh Pak. Bagus. Nah, jadi ada berapa? Ada satu atau ada dua? Astaga naga. Henry, yang Anda lakukan ini, Anda coba, bentar dulu Pak Henry, santai dulu. Yang Anda lakukan ini, Anda mencoba mencari jalan lain untuk menuhankan Yesus di luar mainstream. Yang mainstream aja udah pada mencret Pak Henry. Apalagi Anda coba nyari jalan keluar yang lain. Pasti mules. Itu Mas Henry. Yang Anda lakukan itu. Boleh Coba saya kalau tanggapi, kita... Pak? Boleh saya tanggapi? Enggak, masalahnya Anda tidak pernah menjawab dari tadi Pak Henry. Kenapa tidak menjawab? Ini Ya jelas-jelas sekarang Pak, kata ayatnya, Paulus Pak. satu. Dengar pertanyaannya. Kata Paulus, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan dengan makna yang disebutkan bahwa penciptaan dan seterusnya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Kata Anda Tuhan ada dua. Pertanyaannya sekarang, kita lihat Anda tanggapi atau tidak? Pertanyaan sekarang, Anda jawab atau tidak? Yang salah siapa? Paulus atau Anda? Ini satu, ini dua. Kalau menurut saya yang salah itu pemahaman Anda. Kalau menurut saya ya. Saya nggak Akulah. bisa- Yang salah itu menurut saya pemahaman Anda. Loh, Anda Anda baca tidak sendiri mampu tadi sama. memahaminya. Anda tidak mampu. Jadi satu memahaminya, itu ya. adalah dua. Gimana? Satu itu adalah dua. Bapak, boleh saya jelaskan gini Pak? Udah saya jelas kayak gini Pak. Pemahaman saya Pak tentang ayat ini itu merujuk tentang satu itu. Yesus itu menjadikan segala sesuatu ini Pak. Tidak ada di Iya, luar itu udah diambil itu, udah saya masukkan gelas tuh, udah saya masukin maaf, udah walaupun puasa. Udah saya minum. Dah. Sekarang pertanyaan bukan di situ. Pertanyaannya ada berapa Tuhan di situ kata Paulus? Ya, pertanyaannya ada berapa Tuhan di situ ya satu. Tapi makna satu Bagus. itu apa? Ini satu itu berapa? apa? Satu itu dua. Maknanya Pak. Gini Pak ya. Pak Henry, mana satu adalah dua, betul tidak?
makna satu dua, bukan seperti itu maknanya Pak. Iya, Maknanya satu betul satu. makna Ya satu udah. di situ Bapak. Itu terkait tindakan Yesus itu tidak ada seperti itu. Iya. Gitu loh, Iya, bukan- sudah. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan. Dah, tindakannya satu, ya, dan bukan dua. Sekarang ulang. Kata Paulus, Tuhan itu satu. Kata Pak Henry, Tuhan itu dua. Yang salah siapa? Paulus atau Pak Henry? Enggak, saya enggak perlu menjelaskan lagi Pak, enggak bakal nangkep Pak. Yang saya bilang begitu Pak Henry. Coba kalau Pak Henry, dan ini akan sangat mudah sebetulnya, sangat mudah diselesaikan jika kita mau berterus terang dan objektif dan kita bertanya langsung kepada Yesus. Yesus, ada yang mengatakan engkau ini Allah, ada yang mengatakan Roh Kudus ini Allah. Siapa Allah yang benar menurutmu Yesus? Kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus. Apakah engkau Allah? Ya bukanlah. Kalau Bapa hanya satu-satunya yang benar, aku bukan Allah. Gampang kan? Selesai. Jadi saya tanya begini Pak. Di luar Allah itu tidak ada lagi Allah yang lain? Menurut Yesus tidak ada. Tidak ada. Menurut Yesus. Jadi Tapi sebentar dulu, sebentar dulu. Makanya sebentar dulu. Tapi gramatikal orang-orang Yahudi, contoh Anda bisa ketemukan di Yohanes pasal 10 nomor 34. Gramatikal orang Yahudi, ada yang disebut Allah, Theos atau apa namanya Elohim di luar dari Tuhannya Yesus. Tapi bukan eksistensinya, itu hanya penyebutan. Contoh, kamu menyebut apa? Bukankah ada tertulis kata Yesus di dalam kitab Taurat Musa, maksudnya ke Mazmur 82, bahwa kamu adalah Allah. Itu kata Yesus, Yohanes pasal 10 nomor 34. Itu nanti merujuk pada Mazmur 82. Itu sidang Allah di tengah para Allah. Elohim disebut Allah. Israel anak Allah. Apalagi Efraim anak tunggal Allah. Bukan berarti mereka ini Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Bukan berarti mereka ini Allah. Tapi satu-satunya Allah yang benar, eksistensial adalah bahwa Bapa. Begitu Pak Henry. Coba, dan itu sangat mudah Pak Henry diselesaikan. Nah, begini Pak Henry. Quran ini mengatakan kepada kita, ada orang-orang yang menjadikan ilahahu hawahu. Menjadikan Tuhan itu hawa nafsunya. Jadi dari hawa nafsunya itu dia mendevelop Tuhan, mencari cara untuk menuhankan yang dia idolakan. Itu sudah teridentifikasi Pak Henry dari Quran. Dan motif-motif begini Pak Henry sudah banyak. Kan dikatakan di dalam Quran dikatakan begini, idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, bertambah imannya. Anda lihat faktanya hari ini Pak Henry. Jika dibacakan Bible bertambah denomnya. Dan Anda sedang membuat akar denom baru itu. Katolik tidak mengajarkan yang Anda ajarkan. Buka katekismusnya. Yes, buka katekismusnya. Ini saya tanggapi Pak. Begini Pak ya. Nah, terkait dengan Anda mengatakan Katolik tidak mengajarkan itu, ya saya mengatakan itu ya itu terserah pandangan Bapak. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, manalah mungkin saya seorang Katolik bisa menerima dengan pernyataan Bapak itu gitu loh. Apa dasar saya bisa mendengarkan Bapak, saya harus percaya dengan perkataan Bapak gitu loh. Sebagai Katolik ya, Hah? kalau ada Bapak mau tunduk patuh terhadap saya tidak? Bukan sebagai Tuhan, maksudnya hanya sebagai omongan. Enggak, maksudnya gini, kan Bapak mengatakan Sekarang coba Bapak googling ya. Sebagai Katolik, Katolik kan, Bapak buka Katekismus 841. Katekismus. Bapak googling kalau bisa, Katekismus Gereja Katolik KGK 841. Saya enggak terlalu ke situ Pak. Saya menanggapi. Enggak, Katolik Pak, Katolik. Bapak kan bilang sebagai Katolik. Sebentar, iya. Kan Bapak tanya sebagai Katolik. Nah, sekarang saya ajukan, itu ajaran Katolik, Katekismus Gereja Katolik. Coba dibaca. 841. Makanya saya bilang, Bapak ini Katolik ini hanya pengakuan saja. Tidak, Bapak mengikuti Yesus hanya pengakuan saja. Bapak semua hal terkait Yesus hanya pengakuan saja, tidak berdasarkan yang objektivitas apa yang ada tertulis. Nggak ada Pak. Pengajaran real dari Yesus nggak ada. Bahkan ke pengajaran Katolik aja Bapak tidak tahu. Bisa nggak coba Bapak buka Katekismus 841? Kan pertanyaan Bapak. Terkait dengan pemahaman itu Bapak mau mengatakan katekisme itu saya nggak tahu, ya itu terserah Bapak. Saya Makanya nggak dibaca terlalu sekarang. Bapak coba buka. itu. Katekismus 841.
Bentar, Katekismus 841. Ayo Pak, googling Pak. KGK, Katekismus Gereja Katolik 841. Pak Henry mau baca atau tidak? Ya, saya Ajaran bacakan, Katolik. Pak. Oh, Saya silakan. bacakan, Pak. Ini Katekismus Gereja Katolik 841. Itu hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Terutama Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal yang dan tunggal. Maha Rahim Marahim. yang akan menghakimi manusia pada akhir kiamat. Maksudnya gimana, Pak? Bukan Yesus yang menghakimi. Jadi kalau Bapak mau mendengar, Bapak membaca Gereja Katolik, mereka juga menaruh harapan kepada Islam. Mereka katakan Islam juga selamat. Islam selamat. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan. Lihat requirement-nya. Mereka mengikuti Abraham. Islam mengikuti Abraham. Katolik malah tidak mengikuti Abraham. Islam menyembah Tuhan yang Maha Rohim, yang tunggal. Katolik, Anda katakan tadi Tuhannya dua, nggak tunggal. Ya kan? Ya. Coba. Boleh Itu saya alasan tanggapi, Pak? kenapa harus mendengarkan Boleh saya. Boleh saya tanggapi? Tapi Anda hanya baru saya tanggapi, tapi hanya ada penanggapan yang tidak ada Enggak, gini, poinnya, Pak. Pak. Anda mengatakan kaum muslimin juga di sini akan selamat. Gitu Bukan kan? saya, itu KGK. 18. Iya, Pak, Aku tuh benar, dipitnah terus ya dari kemarin. Enggak gini, Pak. Saya mengatakan kaum muslimin itu enggak selamat di mana, Pak? Bukan. Yang selamat itu dia yang menyembah Tuhan yang tunggal. Betul tidak? Ya enggak, Bukan kan Tuhan. dari Bapak bernarasi kaum muslimin itu juga selamat gitu loh. Iya. Urusannya apa? Yang menyembah Tuhan yang tunggal. Betul tidak? Menyembah Tuhan yang tunggal. Itu di situ. Yang Maha Rohim. Bukan Tuhan yang dua. Astaga naga. Loh. Yang Bapak lakukan itu ya, Bapak sudah membantah Yesus, sudah membantah Bible, sudah membantah Paulus, sudah membantah KGK, ajaran Katolik sendiri. Hah? Yes. Jadi Bapak sudah Yohanes 17 nomor 3, ajaran Paulus Bapak bantah, 1 Timotius 6 nomor 16, ajaran 108 nomor 6, ajaran KGK Katolik sendiri Bapak bantah, 841. Bapak nih saya bilang apa, Pak? Bapak nih hanya mencari jalan untuk menuhankan Yesus dan itu buruk. itu makanya Bapak. Itu makanya Bapak. Saya mengatakan apa dasar saya mengiyakan mendengarkan perkataan Anda? Bapak tidak punya dasar, Pak. Kalaulah Bapak punya dasar, Bapak tidak mungkin bertentangan satu statement dengan statement yang lainnya. Apalagi bertentangan dengan Yesus, dengan Paulus. Gini Bapak. Apalagi dengan Katolik. Anda Kenapa katakan- bertentangan? Bapak tidak punya dasar, Pak. Anda katakan kan mengikuti ajaran Abraham. KGK yang ngatain, bukan saya. Enggak. Iya. Itu kan mengatakan Setuju nggak? mengikuti Bener nggak ajaran aja Abraham. katekismus gereja Katolik? Bener nggak? Iya Pak, gini Pak. Bener nggak? Bukan. Saya dulu, bener nggak? Iya benar. Ya udah. Gini Pak, gini maksud saya gini Pak. Jangan karena Bapak beragama Islam itu sudah menyatakan semua dari ayat-ayat atau semua dari pengajaran itu Anda lakukan. Itu salah. Katekismus gereja Katolik yang bilang kok, bukan aku. Maksudnya gini Pak. Itu Sekarang kita tanya, kita testify. Pak Saiful monitor, Pak Saiful. Kita tanya aja. Kita random aja. enggak begini Pak. Sebentar kita random. Sebentar dulu, saya Sebentar, saya kita random. bernarasi Pak Saiful sebentar. atau Mbak Sri? Mbak Sri Saya monitor. bernarasi. Saya bernarasi Sebentar dulu. sebentar. Mbak Sri atau Mbak Indah, kita monitor dulu. Monitor. Mbak Sri saya tanya. Mbak Sri Tuhannya tunggal atau dua? Tunggal. Tunggal. Nah, Mbak Sri Tuhannya mati atau Maha Rohim? Maha Rohim. Nah, walaupun agak tefel-tefel supaya saya kasih kontras ya, Maha Rohim. Mbak Sri Maha Rohim, Tuhan yang tunggal. Mbak Sri Islam. Islam. Oke, sekarang saya tanya ke Pak Henry. Pak Henry Tuhannya ada berapa? Tunggal atau dua? Henry. Pak Henry Tuhannya tunggal atau dua? Ya. Itu makanya saya Pak, kalau merujuk kepada Tuhan yang Lama, satu, panjang. satu Pak, Bapak. Loh tadi dua kata Pak Henry.
Ya kan saya udah mengatakan Pak, terkait dengan Tuhan itu panggilan Bapak, Pak bukan Henry. merujuk kepada Bapak. Tuhan Anda ada berapa sih? Ada 1 atau ada 2? Astaga naga, gini Pak ya. Pemahaman tentang satu Tuhan itu Bapak. Pak Henry, dari Pak sejarah. Henry, Pak Henry, Pak Henry. Kalau laki-laki itu yang dipegang 2, salah satunya adalah perkataan, yang satu lagi jangan diomongkan. Dengar Pak Henry, omongan yang dipanggil. Sekarang saya mau pegang omongan Pak Henry ya. Pak Henry, dengarkan dulu. Tuhan Pak Henry ada berapa? 1 atau 2? Ya, dua. Baik, saya tanya. Tuhan Pak Henry tunggal atau 2? Iya, dua. Bagus. Menurut katekismus yang selamat itu Tuhannya tunggal atau 2? Iya, tunggal Pak. Jadi Pak Henry selamat atau tidak selamat? Iya, tidak selamat Pak. Oke, Pak, ya. Alhamdulillah. Boleh saya bernarasi Pak? Boleh saya bernarasi? Silakan. Begini Pak. Alhamdulillah. Yang saya Makasih mau ya, Pak. tekankan di sini Pak. Kan enak diskusi begini Kan kan. ada itu Pak yang mengatakan juga Pak seperti ini Pak. Di luar Katolik itu tidak masuk surga. Sama juga ada yang mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Gini Pak, maksud saya gini Pak. Anda mengatakan seperti itu terkait dengan Tuhan Anda itu 1. Saya mengatakan Tuhan saya 2, Tuhan saya 3 atau 4 atau berapalah itu. Tapi yang saya mau tekankan di sini gini Pak. Ini bukan terkait nama Tuhan 1, pengakuan Tuhan 1 atau 3 atau 4. Tapi kalau keimanan saya Pak, itu terkait pengajarannya Pak. Baik. Tuh. Jadi salah Oke. satunya seperti ini Pak. Apa pengajaran yang Kasihlah dianggap sesama benar? manusia gitu. Berdoalah kepada musuhmu. Apa segala macam. Itu yang saya imani Pak. Bukan terkait dengan Tuhan saya itu 3, Oke. 4 segala macam. Itu bukan saya. Baik. Dan saya Oke, sudah menjelaskan tadi terkait dengan Tuhan yang 1 itu seperti apa, terkait dengan panggilan Tuhan itu apa, itu saya sudah jelaskan. Tapi Anda selalu bertanya Tuhan yang selamat itu, orang yang selamat itu adalah Ya udah, Anda, hanya 1. Anda kan nggak Itu terserah selamat. Anda. Ya kan Anda yang bilang Anda nggak selamat, jangan Ya, Anda itu selalu terserah Anda. Anda ini zolim loh Pak kepada saya. Anda yang mengatakan Anda nggak selamat, Anda yang mengatakan Anda tunggal 2, Tuhannya beda dengan Katolik. Anda sendiri mengatakan bukan saya. Nah sekarang masuk ke pengajarannya. Kasihlah musuhmu, doakanlah dia. Anda yakin itu? Saya meyakini itu. Baik, kita buat kasus ya, kasus umum. Ya. Anda punya adik Pak, perempuan. Adik perempuan Anda, mohon maaf ya, dilecehkan kehormatannya di tengah rumah yang ada Anda di situ. Anda di situ punya adik perempuan yang lain lagi. Oke? Ya. Dilecehkan dia, ditelanjangi, dihinakan. Anda ada di situ. Oke. Kasihlah musuhmu. Doakan dia. Iya. Begini Pak, saya Lalu menjawab suruh ini. lalu sodorkan adik yang ketiga. Begini Pak, saya menjawab ini. Gini Pak, ya. Saya tanggapi Pak. Biar anda bisa Sebentar dulu. memahami Pak. Iya, Biar sebentar anda dulu. bisa memahami pemikiran Anda saya. sebentar dulu. Contoh saya terbayangkan oleh Anda kan? Anda di dalam rumah bersama Iya. tiga orang adik perempuan. Hmm. Ada penjahat ke situ. Mohon maaf ya, memperkosa adik penatama Anda. Oke ya? Memperkosa sampai zolim lah. Iya. Anda di situ. Kasihlah musuhmu. Iya. Doakan Saya jelaskan, dia. Pak, ya. Saya Doakan jelaskan, dia. Pak, ya. Bukan Boleh jelaskan. saya jelaskan? Loh. Tegakkan, bukan jelaskan, tegakkan ajarannya. Boleh saya Kasih- jelaskan? Bukan jelaskan, tegakkan. Kan sudah Anda jelaskan bahwa pengajaran yang Anda ambil poin di situ adalah salah satunya kasihlah musuhmu, doakan dia. Sekarang berarti bukan waktunya penjelasan lagi, waktunya penegakan. Nah, sekarang saya tanya, kasihlah musuhmu yang memperkosa adik Anda? Boleh saya jawab? Boleh. Begini Pak ya. Terkait dengan itu saya mau menjawab seperti ini Pak, biar gampang dipahami. Bukan itu. Apakah kasihlah? Dengarkan dulu, gantian kita berbicara Pak. Saling mohon. Enggak jadi nih, kasihlah musuhmu. Anda kan seorang muslimin yang baik. Boleh kita Enggak jadi enggak nih, kasihlah musuhmu? Saya nggak bisa menjelaskan. Boleh, tapi jadi enggak kasihlah musuhmu? Iya, saya laksanakan Pak. Biar Bapak Oke. dengarkan. Saya laksanakan. Hati-hati ya perempuan ya. Ini Ini Pak. laki-laki Ini, Pak, ya. Katolik. Makanya Pak dibilang hukum yang utama itu di dalam kami. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal Pak, akal. Itu oke, ini kasihlah musuhmu ini. Akal Pak, dengarkan ya. Ya, Akal. Akal. Nih jadi gini Pak. Memahami Alkitab itu bukan seperti hitam putih, salah benar. Memahami Kasihlah Alkitab musuhmu, itu- Pak. Memahami Alkitab itu nggak bisa kaku Pak, itu dinamis. Jadi seperti ini Pak. Terkait dengan misalnya saya punya saudara, saya punya adik perempuan diperkosa dan itu sudah terjadi, saya akan menerima itu Pak. Sedang.
On progress. Ada di depan situ. Depan situ sedang terjadi dan mengantri dua adik Anda yang lain di depan di sebelah. Bapak gini Pak, dan saya pastikan Pak, karena saya punya akal Pak, saya pastikan itu, saya seorang beriman. Kasihlah musuhmu. Hal itu nggak bakal terjadi Pak. Kasihlah musuhmu. Sedang on progress Pak, on progress. Ini adiknya, adik on progress. Iya Pak, adik Anda yang pertama perempuan. Nah, Iya, Pak. selanjutnya ada ketiga, keempat. Nah, boleh Anda kita melihat di gantian situ. berbicara? Boleh kita Iya. gantian berbicara? Boleh, Anda sedang ada di situ, silakan. Iya, nggak usah ada di situ, one progress lagi terjadi gitu kan? Itu kasusnya. Enggak, kalau Bapak mengatakan itu lagi kok enggak? terjadi, ya jelas-jelas Pak. Itu saya akan nggak memisahkan itu Pak. Saya nggak akan membiarkan itu terjadi. Anda membiarkan itu? Ya tidak bakal membiarkan itu terjadi. Loh, ngapain? Kasihlah musuhmu, Pak. Doakan, Pak. Iya. Mengasihi musuh itu nggak seperti itu Bapak. Makanya saya Seperti udah apa? mengatakan. Mukul. Nah, ini makanya kasihlah Makanya musuhmu itu saya- apa? Dipukul. Makanya saya udah mengatakan tadi Bapak, kita harus Apa-apa? punya akal, Gimana? Pak. Memahami Gimana Alkitab kasihlah itu, Ya, santai dulu, Pak, santai. Supaya kita tahu nih kebohongan-kebohongan yang dilakukan di gereja. Yang dimaksud dengan kasihlah musuhmu ini apa? Dipukul dia. Dihajar. Diarahkan ke penjara. Boleh, silakan. Jadi gini Pak, terkait dengan mengasihi musuh itu secara general gini Pak. Jadi kalau Anda memikirkan kan, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan, kan ini gitu. pemerkosaan. Kasusnya di situ aja. Jangan tampar. Iya, kalau ini. misalnya gini. Anak adik Anda. Cara mengasihi musuh yang Anda maksud, kalau adik Anda diperkosa, Anda, itu jangan ke saya lagi. Anda, kasihlah musuhmu. Iya, Anda musuh misalnya saya lah. Karena ini pemahaman Bapak. Kalau adik saya diperkosa, saya Anda, biarkan. Pak Ada Henry, adik Anda saya mengulang lagi sering yang lain. begitu. Mari, yang sedang ditanya Anda, jangan bilang ke saya. Sekarang kasihlah musuhmu. Apakah Anda akan mengasihi musuhmu dan mendoakan dia, ataukah Anda akan menghajar dia, memisahkan, melaporkan ke polisi sampai membenarkan dia? Silakan Pak Henry. Jangan ke saya lagi. Jadi kalau bukan ke Bapak, ke siapa? Itu kan pemahaman Bapak. Kalau Kan pemahaman ini- saya nggak seperti itu. Pemahaman kasihlah musuhmu, pemahaman saya atau pemahaman Anda? Pemahaman Bapak itu yang mengatakan Loh, dibiarkan. aku juga. Itu pemahaman Bapak. Pemahaman saya itu adalah beradil. Dilu adilah huwa aqrabul taqwa. Kan itu dekat kepada takwa. Kan Bapak yang mengajukan tadi kasihlah musuh. Kami bukan number, tapi pengajaran. Apa pengajarannya? Kasihlah musuhmu. Ya udah. Sekarang Ya, itu yang ada ajukan. Kasihlah musuhmu. Saya mau menjelaskan, tapi Bapak menjelaskan sendiri. Itu dibiarkan, ada adik Anda, satu lagi dikasih. Anda jangan ke saya, Anda. Ketika ada kasus adik Anda perempuan mau diperkosa on progress, tegakkan kasihlah musuhmu sekarang. Ya, kalau tegakkan kasih Pak. Kalau ada orang yang memperkosa adik saya akan memisahkan itu. Dan saya akan menasihati orang yang memperkosa itu. Itu tidak baik, itu segala macam. Jangan ya, nggak baik ya. Bukan saya membunuh atau bagaimana, bukan Iya. seperti itu. Karena bagi saya itu membunuh itu Terus dilarang Pak. terus pemerkosa itu menampar Anda. Anda bilang jangan ya gitu ya. Nendang Ya, Anda menampar. jangan ya. Nah, Ya, terus kalau misalnya gini Pak, kalau masalah menampar, ya itu kita menghindar. enggak Anda ketampar, justru ketampar. Terus yang dilakukan apa? Jangan ya. Gitu. Ya emang kayak gitu Pak ajarannya. Ya udah nggak apa-apa gitu lah. Iya, jadi maksud saya gini Jadi Pak. Gini, Pak. teman-teman Maksud saya perempuan, gini, Pak. iya ya, iya nggak apa-apa, Pak. Nggak, itu Anda sudah Bentar, Pak. teman-teman Sebentar, Pak. perempuan, Sebentar, hati-hati dengan kalau kalian punya kakak Katolik bahaya. Sebentar, Pak. Sebentar ya. Bapak, sebentar gini Pak. Makanya saya mau menjelaskan tadi. Anda mengatakan kalau adik saya diperkosa dan ada adik saya lagi yang satu saya kasih, itu pemahamannya itu saya ngaco Pak. Gila Kasih, itu kan pemahaman. kasihlah musuhmu. Tapi kalau pemahaman saya tentang kasihlah musuhmu, Ah, ya apa? bukan hal yang seperti itu. Dan saya meyakinkan, Apa? saya yakin itu Pak. Saya Ya, punya apa-apa? adik, saya punya adik, saya bisa menjaga itu. Saya punya akal Pak. Bukan Itu apa bakal yang kau lakukan terhadap musuh Anda. Jangan kepada adik Anda korban. Kasihlah korban nggak masalah. Oke, kasihlah musuh. Apa yang Anda lakukan terhadap musuh adik Anda yang pertama sudah diperkosa tuh. Udah jatuh, terkulai, wah tersiksa. Sekarang dia on progress kepada adik yang kedua. Nah, OTW. On progress. Kayak ayam aja. On progress kepada adik Anda yang kedua. Nah, apa yang Anda lakukan? Kasihlah musuhmu. Ya Bapak, bisa sih. Gini Pak ya, jangan dipotong dulu Pak ya. Gini Pak, makanya saya bilang tadi, saya kan udah mengatakan hukum yang utama itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu akal. Saya punya akal Pak. Jadi saya punya adik-adik, saya punya adik perempuan segala macam. Saya pastikan itu, itu bakal tidak terjadi.
Saya pastikan. Bukan itu yang Dan- ditanya. Sudah Pak, sudah terjadi. Dan misalnya, Yang Pak, pertama sudah. dengarkan, Pak. Sekarang on progress Gantian, kedua. Pak. Gantian. Dan misalnya itu pun terjadi dan sudah terjadi. Ya, yang saya lakukan kepada orang tersebut ya saya akan mengajari dia, menasihati dia, bukan saya membunuh dia. Iya. Ya udah kamu itu. Jangan ya. Adik oke, Anda bayangkan sebentar. Kebayang adik Anda di sini meronta-ronta. Ah, kakak. Di sini lagi meronta-ronta. Jangan ya. Jangan begitu. Itu yang maksud Anda gitu. Gini, Maksud Pak, Anda ya. begitu? Gini, Enggak, Pak, sebentar ya. dulu. Maksud Anda begitu bukan? Jangan ya. Dia sedang diperkosa habis-habisan. Jangan ya. Enggak boleh. Iya, Begitu kan? itu terserah Bapak. Itu Kok terserah saya lagi? Terserah. Begitu bukan? Yang Anda maksud? Ya bukan seperti itu ya kita tangkap. Lalu seperti kita apa? Kita tangkap ya kita amankan, ya kita kasih nasihat, bukan dibiarkan jangan ya apa segala macam ya. Itu nggak baik ya. Itu lebay Pak. Gini Pak, maksud saya gini Pak. Kita langsung Ada yang ngomong kok. kita langsung kepada kasusnya aja Pak ya. Kita langsung kepada kasus. kasusnya aja. Kasusnya seperti itu, yang udah terjadi ya mau gimana itu udah kesalahan. Sudah dan on progress, sudah dan Itu sedang. Itu sudah kesalahan kita. Dan ada target berikutnya. Astaga naga, astagfirullahaladzim kalau kayak gitu, aduh. Saya gimana gini, Pak? Ini kan konsekuensi dari kasih musuhmu gimana sih Kita Pak? gantian dulu berbicara Pak ya. Itu kan pemahaman Bapak ya, terserah Bapak lah Loh. itu. Ini saya Pak Henry Kita terakhir langsung kali ini langsung saya aja, nggak Pak. mau begini Pak Henry. Anda jangan melemparkan pemahaman Anda kepada saya. Kan yang memahami kasih musuhmu Anda bukan saya. ya saya menjelaskan, tapi ya Bapak juga menjelaskan gitu loh. Enggak. Saya mau Saya tidak menjelaskan. Tidak. Saya menerima semua perjawaban Anda kok. Hati-hati ya, nggak boleh begitu kan? Nggak boleh begitu kan, nasihati kan? Nggak boleh begitu ya. Adiknya di samping tuh udah, wah kakak, udah stres. Yang satu lagi, dengan hati-hati ya, bagi laki-laki. Kasihlah musuh, doakan. Semoga lancar. Sama. Pak Henry, dengarkan dulu Pak Henry. Ajaran itu ajaran yang tidak masuk akal. Seperti Anda disodorkan 2 sepeda. Yang satu rodanya bulat. Bang, terima kasih Quran. Bang ya. Nggak nyambung diskusi dengan Abang. Siap, sama-sama. Anda ini sebetulnya bagus. Anda disodorkan 2 sepeda untuk berjalan. Yang satu rodanya bulat. Kalau bulat itu berarti dia bekerja. Tahu, kita bisa mengidentifikasi kalau itu bulat, dia bisa menggelinding bekerja. Yang satu lagi rodanya bagus, indah, tapi kotak. Mau ditekan segaimanapun nggak akan maju-maju loh. Kotak, kotak. Ya maju, ada cetek, pasti banyak gangguan. Quran mengatakan adil. Adilu, adilah. Apapun jadi adil, menempatkan satu pada tempatnya. Bible mengatakan, dan kami yakin itu bukan ajaran Yesus. Bible mengatakan, karena di dalam sebelumnya dikatakan bahwa gigi ganti gigi, mata ganti. Tetapi Tuhan berfirman, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kan begitu. Tetapi aku berkata, kasihlah musuhmu, tampar kiri kanan, kasih kiri. Tuhan berfirman, kasihlah sesamamu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Dan kan begitu. Tapi ajaran ini seperti sepeda roda kotak. Macet, ya boleh diajukan, silakan. Aku nih mau pakai sepeda kotak, bagus, indah. Coba aja kayu, nggak bisa. Tadi kasus itu adalah cara kita mengayuh ajaran itu. Maju nggak? Nggak bisa maju. Nah inilah yang diajarkan di gereja. Tapi bagus. Kenapa? Diekspos. Teman-teman jemaat sekalian, tidak sedikit yang diskusi dengan saya mengatakan bahwa kenapa masih di Kristen? Karena hanya Kristen yang mengatakan kasihlah musuh. Dari sekian ribu banyak sepeda, hanya inilah sepeda khusus beda. Dia kotak. Banyak kotak. Maka aku mau yang ini, banyak kotak. Masalahnya bukan masalah beda, masalahnya bisa dikayuh tidak ajarannya. Lalu bisa dikayuh bagaimana ceritanya? Akhirnya kan Anda harus tangkap gitu kan. Kalau tangkap, Anda sudah tidak kasih terhadap motif dia yang memang mau memperkosa, merampok dan seterusnya kan. Anda serahkan bahkan ke polisi. Kalau polisi dia pasti bakal dipenjara dan seterusnya kan, dihukum dan seterusnya. Berarti Anda tidak mengasih, macet ajarannya. Teman-teman sekalian, Anda disodorkan sesuatu yang fake, palsu, nggak masuk akal. Apa yang bisa? Kasihlah musuh, hanya Kristen. Kenapa saya Kristen? Hanya Kristen di dunia ini yang bisa mengatakan kasihlah musuhmu. Hanya inilah sepeda yang bentuknya kotak.
Iya boleh. Yang lain pakai sepeda semuanya bulat. Tapi Kristen, ini saya bisa jalan kujuk. Bagaimana cerita saudaraku nih? Insya Allah itu adalah pembodohan, biasanya menjadi umpan buat orang-orang yang tidak pakai akal budi. Kasihlah musuhmu, oh iya ya bagus ya, ayo masuk kamu dibaptis, begitu. Dan kalau kita perhatikan seperti ajaran Yesus dengan akal budi, kita lihat benar nggak ajaran itu? Tidak. Yang paling benar itu, yang benar itu bukan paling benar, yang benar adalah adil, menempatkan terminologi umumnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dilu adilah huwa aqrabul taqwa, karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Al jannatu surga itu uiddat lil muttaqin, tempat kembalinya orang bertakwa, tempat kembalinya orang yang adil. Roda berjalan, bumi berjalan, akhirnya pun akan berjalan dengan surga. Inilah sudah dinas Indonesia. Begitu. Silakan Pak Karol, mungkin teman-teman Kristen. Petore koket. Sekolah generasi. Mana Henry tadi? Turun dia. Turun berat Pak. Awak juga dengar ya. Untung nggak ada Raja Mute. Kalau ada Raja Mute, mute. Kata Raja Mute begini katanya. Kalau ada tukang mute, ada Raja Mute. Kalau tukang mute sekali gitu. Kalau aku dia Raja Mute, tok. Ada nanti tok. Ada Raja Mute. Nah, betul kemarin bilang begitu. Oh begini bedanya tukang mute dan Raja Mute. Tapi kalau aku enggak, aku mau ngobrol aja lah. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah sampai sekarang sudah 2 hari berarti ya. Kapan ahad kan sekarang ahad kan? 2 hari ya. Nah sampai sekarang berarti masih belum terjawab. Tidak ada satupun murid yang memastikan Yesus mati. Alhamdulillah. Wa ma qataluhu, Yesus tidak dibunuhnya. Bahkan Pak dosen pun tidak bisa, Pak pendeta pun tidak ada yang bisa. Beberapa kali pendeta naik di room ini, kalau terus kalau Mbak Rosi semalam ya, itu tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang murid yang memastikan Yesus mati. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman Kristen sekalian. Makanya masuk akal, Quran mengatakan idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, diingat nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bagaimana tidak? Pengikut Musa diingatkan kepada Allah, Tuhannya Musa, mereka berdiri bulu kuduknya. Oh iya, bisa membelah laut. Berdiri bulu kuduk mereka kan, merasa oh ini utusan Tuhan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Satu-satunya literatur yang bisa memberikan klaim secara eksplisit, dogmatis, tanpa ambigu terkait dengan apa yang terjadi pada Nabi Isa, pada Yesus, hanyalah Islam. Wa qaulihim, mereka, walaupun mereka semua berkata, orang-orang Yahudi, inna qatalnal masih, kami telah membunuh al-masih, hanya Islam, karena tanzilum mirabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Tuhannya orang-orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Buddha, orang Hindu, Tuhannya seluruh alam semesta ini. Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Bani Yakub, Tuhannya Bani Jurhum, Bani Arab, Bani semua. Allah, apa katanya? Wa ma qataluhu, enggak, dia tidak dibunuhnya. Loh, kok tidak dibunuhnya? Kan ngomong banyak dibunuh. Wa ma salabuhu, dia tidak pula disalibnya. Oh, kok bilangnya disalib? Tidak, walakin syubbihalahum, akan tetapi ada yang serupakan. Apa? Orangnya oke, peristiwanya oke. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu, dan orang-orang pasti berselisih paham di sana. Dan mereka ada dalam keraguan. Ya juga ketika kita lihat kan, malahum bihi min ilmin. Tak ada makanya diuji kan? Mereka tidak punya pengetahuan, makanya diuji. Ada nggak murid-murid berdasarkan literatur yang ada yang benar-benar memastikan Yesus mati? Ternyata nggak ada. Udah 2 hari 2 malam. Bentar lagi Bang Taib datang. Nggak ada satupun lagi ya yang memastikan dari pendeta. Nah, kalau teman-teman ada dari, mungkin dulu pernah diajarkan di STT misalnya begitu ya, atau di mana gitu di pendeta yang agak, berikan kepada saya satu data saja dalam Bible. Ini kan krusial bahwa Yesus
murid-murid ada yang memastikan Yesus mati. Bukan dari kabar angin, dari cerita, tapi memastikan Yesus mati. Kan saksinya murid-murid. Nah, malahum bihi min ilmin illa tibazon, kecuali hanya pakai prasangka. Kemarin kan saya tunjukkan tuh banyak bahwa Yesus disalib itu semuanya prasangka, zon oleh artistik namanya. Orang-orang yang seni ya. Orang-orang seni dibuatlah Yesus seperti disalib dan lain-lain. Tapi ternyata ada dua, ada orang seni, dia membuat artistik yang diimani oleh, yang ketika melihat itu orang-orang Kristen melihat, oh ini Tuhanku Tuhanku disalib, Tuhanku menyelamatkan. Itu orang seni. Nah, saya tunjukkan datanya ya. Nanti aja lagi di Bennett lagi. Orang seni, tapi ketika masuk akal budi, kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budi. Akal budi itu berarti rasional. Coba cek akal budi itu apa, KBBI. Pakai AI. Nah, akal budi itu apa? Kita harus ditalar. Tidak mungkin Yesus dipaku. Nggak mungkin. Kalau dipaku, ini salib. Dia akan tonjol ke sini. Nggak mungkin. Ada seorang namanya Frederick apa, bahasa Jerman ya. Frederick apa? Dia lakukan riset. Nah, ini dia. Nggak mau percaya artis. Dia lakukan riset. Lalu dia cek. Ternyata pakai mayat. Mayat segar. Pakai mayat berkali-kali. Ternyata kalau dipaku, dia akan jatuh. Tidak mungkin dia ngomong, aku haus supaya tergenapi. Inilah anakmu. Nggak ada begitu ngomong, nggak ada. Dia jatuh. Kenapa? Dalam riset itu dikatakan hanya perlu 20 kilo, 45 pon lah. Orang kalau dipaku itu dia akan jatuh. Nggak akan bisa tegak, jatuh. Karena gravitasi, jatuh dia. Nggak mungkin. Kata beliau, bagaimana cara satu-satunya? Dengan cara diikat. Kalau diikat berarti tidak ada paku, no nail. Tidak ada paku. Diikat. Bahkan ada seorang artis dia, tapi itu yang paling mendekati. Banyak ilustrasi-ilustrasi. Zon, illa tibazon. Illa tibazon. Quran mengatakan ilustrasi. Tapi mereka artis-artis ini yang menggambarkan Yesus, ada yang paling mendekati. Namanya Charles Picard. Apa kata dia? Itu dia meninggal tahu ketika Perang Dunia I. Yang dia sampai-sampai ketika mengilustrasikannya, dia mensimulasikan dirinya yang disalib. Gak mungkin dengan cara dipaku. Dia harus dikait, terus dikasih tali kulit, terus dikasih sedel, di selangkangan dikasih sedel. Kenapa harus dikasih sedel? Tidak seperti yang ditujukan oleh orang-orang Kristen di gereja atau di ilustrasi-ilustrasinya. Karena penyaliban itu intinya dia harus membunuh, harus sampai mati, dan matinya perlahan. Makanya penyaliban itu dia harus ada mayat yang tergantung. Crucified itu definisi di seluruh dictionary, to kill. Menurut hukum Musa dia harus mati, kata orang-orang Yahudi kan, mati, salibkan dia kan gitu. Jadi yang maksud dengan salib itu to kill, harus mati. Nah, kalau tidak ada mayat yang tergantung, berarti dia tidak mati dibunuh. Tidak mati disalib. Tidak ada penyaliban. Digantung. Setelah 4 jam, haus nih. Cabut dulu paku, turun. Ambil ke warteg. Bu, beli nasi goreng. Mau masuk ke warteg, ketabrak setum. Apakah dia mati crucified? Enggak, mati ketabrak. Bukan mati disalib. Enggak ada crucifixion di situ. Tak ada crucifixion, itu dia harus sampai mati, to kill. Makanya biasanya mayatnya biarkan aja, nanti burung-burung yang makan, kering kerontang, dia habis jadi bangkai. Orang diledek, oh dasar kau, diledek-ledek. Dasar kau tukang begini, tukang begitu, diledek-ledek. Biasanya di jalan-jalan oleh tentara Romawi itu. Seperti Yesus juga sama, tidak di bukit yang jauh, bukan. Nah, ternyata Quran mengatakan illa tibazon. Kita lihat, oh ternyata artis semua yang membuat. Loh, artis ujuk-ujuk masuk ke kepala, diimani, dia mati karena dosa-dosa kita. Lah, bagaimana ceritanya? Tapi kalau kita pakai akal budi, profesor itu dan banyak misalnya, bukan hanya dia, tidak mungkin dia dipaku, tidak mungkin dia harus diam, nggak mungkin. Kalau dia diam, berarti dia istirahat. Kalau istirahat, berarti dia masih oke. Kalau masih oke, tidak mungkin dengan waktu sesingkat itu dia mati. Tidak mungkin. Kalaulah masih ragu dengan seluruh eksperimen itu, hal yang paling sangat mudah, tanyakanlah kepada korbannya, pada Yesus. Yesus,
Mohon maaf ya, mohon maaf sekali izin Yesus. Nah begitu nanya kalau kepada utusan Tuhan, jangan guru yang baik, guru. Enggak gitu. Apa tandamu nanti di rahim bumi? Kata Yesus, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oh gitu. Yunus mati atau hidup? Hidup. Anak manusia hidup. Oh, makasih Yesus informasinya. Sama-sama. Beres. Wa ma qataluhu. Dan itu tegas diucapkan oleh Quran. Wa ma qataluhu, tidak dibunuhnya. Wa ma salabuhu. Yang aneh Kristen. Kenapa? Dari kemarin sebelum tadi, kenapa teman-teman Kristen ini kok bertolak berbeda dengan Bible ya? Aneh sekali, sangat aneh. Padahal Paulus katakan 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Apa kata Paulus? Seandainya kebangkitan itu kalau mati. Seandainya kebangkitan itu tidak ada, maka sia-sialah pemberitaan kami. Loh, jadi sia-sia 15 surat Paulus. Sia-sia kepercayaan kamu, sia-sia Kristen. Yes. Terusnya begitu, coba cek nanti. Jadi teman-teman Kristen, kalau Anda objektif, seharusnya Anda mulai tersadar, kannya mati di penjara. Objektif kan boleh Iya, bertanya, Pak. Boleh Pak. Ustadz. Boleh Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan itu adalah di QS 37 ayat 102. Ya. Nah, di situ Ibrahim bermimpi. Apakah benar, Pak Ustadz? Dibacakan Pak, coba datanya. Quran surat berapa? QS 37 ayat 102. Scroll. Boleh Bapak bacakan dulu, coba saya cek. Ya, gimana Pak? Iya Pak. Pak. Suara saya ada ya? Pak. Aman suara Kang. Oh. Pak. 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 Ustadz, ya sinyal saya ini turun naik. Ya. IS 37. Iya. Ya. Coba Bapak bacakan. Pertanyaannya apa? Di situ yang saya mau tanyakan itu, apakah Ibrahim itu bermimpi menyembelih Ismail, tolong dibantu pencerahannya gitu. Baik. 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 Ini teman-teman terkait terkait dengan begini. Kita tidak bisa menyebut kalau di dalam buku Kejadian itu pengorbanan, nggak bisa. Tapi kita bisa menyebut pengorbanan yang selalu disebutkan oleh Kristen, seluruh manusia, termasuk Yahudi pun sama, hanya bisa didapatkan dari Al-Quran. Contoh kita lihat. Falamma balagha ma'aus. Bentar. Satu 02. Falamma balagha ma'aus sa'ya qala. Sehingga saat anak itu sudah balik, sudah bisa, sudah balik lah, sudah mampu. Qala, berkata Nabi Ibrahim, ya bunaya. Ya bunaya itu bukan anakku. Ya bunaya itu anakku yang kukasihi. Wahai anakku yang kukasihi. Seperti Tuhan, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Ya bunaya, sama.
Ini sesungguhnya aku melihat fil manam di dalam tidur. Penglihatan dalam tidur itu dream, mimpi. Saya baca terjemahnya ya supaya cepat ya. Mana? Ai anakku, sungguhnya aku melihat dalam, ini benar terjemahnya. Aku melihat dalam mimpi bahwa menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai Bapak, apa tuh? Wahai Bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati orang yang sabar. Falamma aslama wa talahul lijabin. Ini kenapa? Dan ketika gini, Nabi Ismail diberitahukan oleh bapaknya Abraham. Abraham bermimpi, anakku, aku mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Yang terbayang oleh Nabi Ibrahim siapa? Ismail. Yang terbayang oleh Nabi Ismail siapa? Dirinya. Akan disembelih. Gitu ya. Jawab pertanyaan tadi, betul, dalam mimpinya. Karena salah satu bagaimana Allah mendeliver wahyu, kata Nabi itu seperti dalam mimpi yang nyata. Oke. Dan itu tidak hanya sekali, berkali-kali kepada Nabi Ibrahim. Nah, sampai situ dulu ya, menjawab ya. Menjawab ya, Pak. Saya masuk poin saya sekarang. Silakan Pak Ustadz. Ya kalau Siap. Pencerahan Baik. buat kita semua. Baik. Jadi, mana kejadian? Nah, tetapi penyembelihan itu kejadian berapa itu ya? Kita lihat narasinya ya. Pak, ambillah anakmu yang tunggal itu 17 ya. 17 itu sunat ya. Kejadian 22 ayat 2 Pak. Makasih Pak. Ustadz. Siap, makasih. Kejadian 22 ya. Saya tuh ingatnya sunat mulu kejadian 17. Oke, 22. Nah nih. Nah, kita lihat tadi, kalau di dalam Islam, di dalam Quran, Tuhan berfirman mewahyukan lewat mimpinya Abraham bahwa aku akan menyembelihmu Ismail. Ismail membayangkan, oh aku akan disembelih, tapi dia berserah diri. Oke, aku orang yang soleh, gitu, berserah diri. Abraham membayangkan Ismail yang akan disembelih. Itu perintah Tuhan, dikonfirmasi oleh, bagaimana menurut pendapatmu Ismail? Konfirmasi, oke. Nah, berjalanlah terus ceritanya kan sampai ke tempat penyembelihan. Ketika di tempat penyembelihan, Abraham juga sama, dia merasakan hal yang sangat berat, bahwa di depannya ada anaknya tergeletak, dia mau disembelih. Siapa? Ismail. Tapi ketika mau disembelih, lo digantikan dengan gibas. Ya, dengan gibas. Tidak tahu Abraham akan ada gibas. Gak ada satupun di kepala Abraham ini ada gibas. Gak ada. Dia hanya disuruh untuk menyembelih saja Ismail, digantikan oleh gibas. Batal pengorbanan manusia. Nah, beda ketika di dalam buku Kejadian. Mana? Bentar ya. Dia bertanya, apinya sudah siap. Mana tuh? Kejadian 22 ayat 2 Pak Ustadz. Bentar.
Nah, coba kita baca ya. Nah, Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni yang kau kasihi, itu salah, yakni Ishak, karena tunggal itu bukan Ishak, anak tunggal itu Ismail. Karena anak tunggal itu anak pertama. Ini salah, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Bangunlah Abraham, ya masang peledainya dan seterusnya. Pergilah ya Abraham. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dan keledai, aku berserta anak ini. Harusnya Ismail, tapi itu Ishak. Nggak mungkin Ishak itu ya tunggal. Mana? Berserta anak ini pergi ke sana, kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, harusnya Ismail. Anaknya sedang di tangannya di bawah api dan pisau. Buat apa api? Kalau disuruh untuk ambil anak yang kau kasihi, maksud sebagai korban bakaran cuman api doang, tapi ada pisau, oke? Untuk apa? Mana tadi? Maksudnya disayat dulu gitu. Terus sebentar. Demikianlah. Tadi Quran sudah saya. Sekarang lanjut. Saya ngeliat komparasinya supaya teman-teman tahu poin. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Bapak." Saud pada ayahnya, "Bapak." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia di sini. Di sini sudah ada api, sudah ada kayunya. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Loh, kenapa ada anak domba? Kalau dalam Islam, cerita demi ceritanya masuk. Tidak ada cerita anak domba. Tapi kalau dalam Kejadian, Ishak itu malah bertanya, di mana anak dombanya? Jadi Ishak nggak pernah dikasih tahu bahwa Ishak itu dia akan dikorbankan. Berbeda dengan di Quran, bahwa Ismail diberitahu bahwa dia akan disembelih. Ismail tidak terbayang anak domba, Abraham tidak terbayang anak domba. Ujuk-ujuk di sini, di mana anak dombanya? Kata, karena sudah ada api, sudah ada kayu bakar. Mana? Tapi di manakah anak domba untuk korban bakar itu? Saud Abraham, Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi ngapain lagi bawa Ishak? Dia udah tahu Tuhan akan menyediakan anak domba. Ini kayak zone, kayak sinetron. Kita lihat ini bukan dari Tuhan. Ini banyak orang yang menuliskan cerita dan tulisannya salah. Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya bersama-sama sampai mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan Mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Ngapain diikat anaknya Ishak? Kan Ishak sudah tahu akan ada anak. Sebentar dulu. Ini salah, Pak Ustaz. Sebentar dulu. Berarti di situ Ishak sudah tahu ada anak domba, Abraham sudah tahu akan ada anak domba, yang ujuk-ujuk Ishak diikat. Lalu diikatnya Ishak anak itu, diletakkan di mezbah di atas kayu itu. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya, ia mengambil pisau untuk menyembelih anak, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan, sebab telah kau sekarang bahwa engkau takut Tuhan, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu. Loh, tadi Abraham bilang katanya sudah mau digantikan dengan anak domba. Mana? Nah, tidak mungkin ini kita percayai runutannya begitu. Berarti Tauratnya Bili ini salah, Pak Ustaz. Bukan menurut saya. Buka Yeremia 8 nomor 8. Jangan kamu berkata kami bijaksana, kami memiliki benar Ishak atau Ismail. Ismail. Ambillah anakmu yang tunggal Kenapa itu. Di Tauratnya Bili ini Ishak. Karena ada tendensi orang Yahudi itu pro kepada Ishak. Anak yang tunggal itu tidak pernah jadi Ishak. Lalu dia membuat alasan-alasan dengan semua alasannya. Tapi anak tunggal Abraham itu tetap adalah Ismail. Abraham punya istri pertama, Sarah, istri tunggal. Tapi Sarah tidak bisa punya anak. Punya istri kedua, Hagar. Karena sudah ada Hagar, tidak tunggal lagi istrinya. Sudah Dwi namanya. Nah, dari Sarah, istri yang kedua, punya anak yang pertama, anak pertama Abraham. Anak pertama Abraham itulah yang tunggal. Siapa? Ismail. Lahir Ishak. Ishak bukan disebut anak tunggal karena ada Ismail. Ismail pun sudah tidak tunggal karena ada Ishak, ada Dwi. Mau Ishak mati,
mau Ishak pergi, mau kemana, tak pernah ada anak tunggal lagi. Yang berhak menyandang anak tunggal itu Ismail. Keturah nanti punya anak banyak urusan, nggak ada urusan. Ismail ada yang pertama yang dia tunggal. Apa kata nomor 2? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi. Apa tak Quran tadi? Ya bunaya, wahai anakku yang kukasihi. Itu kan mimpi, Pak Ustadz, mimpi. Kalau di sini kan lain mimpi. Masa lain mimpi ceritanya bisa kacau dibanding mimpi? Bisa kacau. Iblis Kata selama Abraham, ini menyatakan kejadian dua-dua ini tidak benar, Ishak. Bagaimana itu? itu biasakan perbedaannya. diri. Itu perbedaannya antara Islam. Sebetulnya itu di dalam Quran itu kan tidak disebutkan. Ada ulama sebagian yang mengatakan Ishak, tapi sangat minim sekali. Nah, yang mayoritas saja Ismail dengan seluruh data-data yang ada. Nah, perbedaan antara Islam dengan Bible, ya kontradiksi dengan Yahudi nggak apa-apa, asal dengan tidak seperti Kristen. Kristen kontradiksi dengan Bible-nya sendiri. Kalau Islam kok ya udah sekarang baik, sekarang saya tanya, anak tunggal Abraham itu siapa? Oh, azan di sini. Oke, anak pertama Abraham siapa? Anak pertama Abraham siapa? Nanti dulu, sebentar. Anak 5 menit. Anak pertama Abraham siapa? Anak pertama. Dari perkawinan sah atau dari Abraham. Anak Ya, pertama saya mau Abraham tanya siapa? dulu. Dari seluruh Ketika perkawinannya. saya bergaul dengan orang, kemudian saya beristri. Dari seluruh dengan perkawinan Abraham. yang mana dipakai? Dari seluruh perkawinan Abraham. Karena Abraham yang disebutkan, bukan istrinya. Nggak ada urusan dengan itu. Baik. Siapa anak Saya pertama mengakui. Abraham? Ismail. Bagus. Ismail lahir. Oke, anak pertama. Ya, anak sulung namanya. Sekarang saya tanya kepada Ismail. Siapa anak tunggal Abraham? Anak tunggal dari perkawinan Abraham yang Abraham. sah. Abraham. Dari seluruh perkawinannya. Anak Kan Abraham punya. anak sulung sama anak Iya, tunggal baik. beda. Baik, sekarang anak sulungnya lahir Ismail. Sekarang ketika Ismail lahir, baik. Saya bertanya kepada Anda. Saat itu siapa anak tunggal Abraham? Anak tunggal Abraham sebelum adanya Isa, Ismail. Pinter. Tapi Tuhan Sebentar dulu. Udah pinter malah dinodai lagi. Anak tunggal Abraham adalah Ismail. Ismail hidup, mau diusir ke, mau pergi belanja ke mall ke, mau ngontrak di kota orang ke, Ismail tetap anak Abraham. Lalu lahirlah Ishak. Sekarang terlihat tunggal atau terlihat tidak tunggal? tidak tunggal. Bagus. Sekarang ketika posisinya Karena ada begini, anak sulung. bagus. Sekarang ketika begini posisinya, saya tanya, siapa anak tunggal Abraham? Anak tunggal dari perkawinan yang sah. Dari perkawinan, dari semua. Nggak ada disebutkan di situ. Ambillah anakmu Abraham yang tunggal itu. Nipu. Anak sulung apa anak tunggal ini? Anak tunggal itu pasti anak sulung. Kan tadi sudah disebutkan. Siapa Aku akui. bilang, Pak Ustaz? Ya udah balik lagi sekarang. Anak sulung. Balik sekarang. Ya, terakhir Ismail lahir sebagai anak sulung. Saya tanya, siapa anak tunggal Abraham saat itu? Ismail. Ambillah anakmu yang belum tunggal itu. datang. Jadi hanya Ismail yang bergelar anak tunggal. Sekarang datang Ishak. Siapa anak tunggal Abraham saat itu? Ada Ismail, ada Ishak. Ishak dari perkawinan. Ada dua, Mas Solang, ada dua. Dua. Sarai. Ada dua, anak Abraham, nggak ada Sarai. Ada dua ini, tunggal. Sulung, Pak Ustaz. Iya, anak tunggal. Tunggal. Kan ada dua, bisa disebut tunggal nggak? Nggak bisa, selesai. Makanya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ismail. Boleh saya analogikan, Pak Ustaz? Terakhir ya, silakan. Analogikan boleh. Saya zuhur Ketika dulu. saya beranak dari istri yang belum saya nikahi. Istri yang belum dinikahi. Istri. Kalau belum nikah, Pak. Kalau belum nikah berarti bukan istri. Setelah Pesundal. saya masuk catatan sipil. Sebentar dulu, santai dulu.
santai dulu. dari Kalau belum pesundal nikah lah. berarti Saya pesundal. dapat dari pesundal. Bagus. Pesundal, iya. Ya betul, saya dapat dari pesundal. Istrimu bukan? Kemudian Istrimu saya bukan? menikah. Sebentar, istri Anda bukan? Catatan sipil Istri Anda bukan? mencat- Istri Anda bukan? Ah, Istri yang Anda saya bukan pesundal kawini, itu. bukan istri. Istri, bukan istri. Bagus. Makasih. Terus apa? Ya, kemudian saya menikah dengan catatan sipil di KTP saya di KK. Istri bukan? Itu masuknya yang mana? Ya yang istri lah. Yang istri, anaknya apakah anak saya yang sebelumnya itu tercatat? Tetap kalau anak Anda biologis, Anda itu anak Anda lah tetap. Iya, yang dapat pengakuan dari catatan sipil itu yang syah. Bagus. Ya udah, karena istri. Itu beda istri Anda satu berarti secara catatan sipil, tapi Abraham istrinya 3. Betul. Bagus. Antara Salah berarti kontradiksi dua kitab Ya. ini, siapa yang benar? Quran dong. Kan Ishak tadi sudah saya atau paparkan salah. Ismail? Ya Quran dong. Kan itu Aduh. Bible salah. Anak tunggal itu kan Ismail bukan Ishak. Udah ya. Berarti saya mau salat zuhur, Pak. Taurat. Ya, saya mau salat zuhur. Bukan pertama berarti dia salah. Kalau Oh, begitu iya, iya. Bible salah. Nanti aja kita lanjut Pak Ya, Ustadz. Markus, Sholat dulu, Matius, sholat Lukas, dulu. Yohanes salah karena yang pertama buku Galatia. Nah, Sholat dulu. Ya, baik. Yang jelas kontradiksi Baik, ya, kontradiksi nanti kita bahas. Oke, oke. ya makasih. kontradiksi buku Kristen penuh dengan kontradiksi. Masya Allah. Mau kita tutup atau lanjut? Tutup dulu. Baik, teman-teman sekalian. Siap, insyaallah. Teman-teman sekalian, itulah itulah kenapa Al-Quran itu dia sebagai penolong sebetulnya bukan hanya tepat di ujung nanti. Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah. Tidak hanya pada hari kiamat. Sekarang pun sama. Hudal lil muttaqin, hudal linnas. Ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan menjadi penolong nanti ketika kita perlu pertolongan di hari kiamat nanti. Nah, sekarang kita juga perlu pertolongan petunjuk. Karena kalau tidak nanti kita seperti teman-teman Kristen tersesat, harus ngarang-ngarang. Kita tidak ada bisa ngarang-ngarang. Kita ngarang-ngarang sendiri minta keselamatan kepada Tuhan nggak bisa. Itu saja paling ya akhir dakwah kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Ya, jadi Allah itu tidak pernah akan membiarkan yang bukan Allah itu untuk disembah dan tidak akan bisa juga. Begitu, karena itu berlawanan dengan hakikat dan keberadaan diri Allah itu sendiri. Nah, aku dan Pak Gang Suma itu selamanya itu akan selalu bertentangan. Jadi sekarang saya lagi sakit leher, saya mau izin turun tadi udah lumayan. Banyak ngomong. Enggak, aku kalau sakit leher susah baiknya Pak Arif. Susah banget baiknya. Ya, sedikit boleh menanggapi ya Mbak Nita ya, biar sedikit. Ya, silakan Bang. Oke. Ya, saya ke poin saudara Juma tadi ya, mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu yang disalib itu adalah bukan Yesus tetapi iblis. Yang di sini yang Pak Juma tidak mengetahui bahwa Yesus sendiri telah menubuatkan dirinya bahkan pada saat belum penyaliban ya. Itu tertulis di Matius 16 ya. Tolong catat Pak Juma ya. Bahwasanya siapa yang iblis itu adalah orang yang tidak percaya penyaliban dan kebangkitannya. Di Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku ya. Jadi dari Matius 16 ini sudah jelas ya, Yesus sendiri telah menubuatkan bahwasanya ia akan menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Dan satu lagi ya, kenapa Yesus bukan iblis? Iblis itu tidak ada pekerjaannya untuk menghakimi manusia pada akhir zaman ya. Tetapi Yesus berkata di Yohanes 8 ya. Di Yohanes 8 di ayat 24 dia berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya,